Tanpa berlama-lama, sekarang kita akan mulai belajar teman-teman sekalian ya. Nah, tadi malam kita sempat live juga, tapi sebentar ya, karena terlalu malam juga ternyata tadi malam. Ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-15. Tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf dzal. Nah, maka sisanya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai saja teman-teman sekalian ya, biar tidak berpanjang lebar. Oke, kita mulai dari huruf yang ini ya. Saya izin zoom out dulu sedikit. Oke. Kita mulai dari huruf yang ini. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf mim. Namanya adalah huruf mim. Oke? Nah, teman-teman harus tahu nama asli hurufnya. Jadi ketika huruf ini tidak berharokat, dia disebutkan atau dipanggil dengan namanya adalah mim. Huruf mim. Gitu ya. Nah, huruf mim ini dilafalkan insya Allah persis banget sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sama ya, huruf mim itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Jadi cukup kita sentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita dengan natural saja, sebagaimana kita melafalkan huruf M. Ma mi mu am. Nah, ya, senatural itu. Ma mi mu am. Nah, tapi sebagai bentuk kehati-hatian dan pengingat untuk kita ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Alhasil pelafalannya begini. Jangan begitu ya. Ma mi mu am. Nah, bukan bibir bagian luar. Bukan bagian luar sini ya, tapi bibir. Ma mi mu am. Nah, itu ya beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf mim. Selanjutnya, huruf mim di sini bisa kita lihat dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Kita akan tulis namanya adalah harokat fathah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat di atasnya ada baris atas, berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Nah, dia mesti dibaca basicnya dengan vokal A. Maka huruf mimnya di sini tentu kita lafalkan menjadi ma, tidak mi, tidak mu, tapi ma. Ya, kenapa? Karena dia berharokat fathah. Oke, nah selanjutnya ketika kita mendapati ada huruf yang berharokat fathah dan keluarnya adalah vokal A, tandanya berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Nah, karakternya tipis. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia ketika berharokat fathah bunyinya tidak akan condong pada vokal A, tapi dia akan condong pada vokal O, teman-teman sekalian. Contohnya banyak, misalnya huruf dhad. Huruf dhad itu ketika dia berharokat fathah baris atas dia nggak dibaca dengan vokal A, da nggak, tapi bo. Kenapa dia keluar seperti vokal O? Karena huruf dhad termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf yang tebal ketika berharokat fathah dia akan terdengar seperti vokal O. Ya, dia akan terdengar seperti vokal O. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, maka huruf mim karena dia vokalnya adalah vokal A, ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, gitu, oke. Nah, sekarang pelafalannya. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan kadarnya tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Cara penyempurnaan pelafalannya adalah dengan cara BMSS. Ini adalah singkatan yang sering kita dawamkan ya untuk mempermudah pemahaman kita atas izin Allah. Perhatikan, apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya sambil senyum. Ya, kenapa buka mulut sambil senyum? Oke, kita pertama bahas dari yang BM dulu. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara BM, dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Oke, saya izin bahas. Saya izin ulang-ulang lagi dan ulang-ulang terus. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, baik fathahnya vokal A alias huruf tipis, baik fathahnya adalah vokal O huruf tebal, maka kedua kondisi tersebut
selagi dia fathah harus dibaca dengan hanya sekedar membuka mulut. Tidak ada yang monyong ketika vokal O, tidak ada yang mingkem ketika vokal A. Ya, mari kita contohkan. Silakan teman-teman simak baik-baik pelafalan vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Tuh, ya. Jadi nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. Basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak ada yang minasyaitoni, atau misalnya vokal A-nya Bismillahirrahmanirrahim, tapi manirrahim. Jelaskan bunyi vokal A dan vokal O-nya, ya. Sempurnakan harokat fathahnya cukup dengan membuka mulut saja. Beres. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Lalu kenapa dia dilafalkan sambil senyum? Ya, sambil seolah seperti tersenyum. Kenapa? Nah, tadi kita sudah jelaskan fathah, baik dia yang vokal A tipis, baik dia yang fathahnya vokal O tebal, dia sama-sama membuka mulut. Bedanya kalau dia huruf tipis, dia dilafalkan sambil seolah tersenyum. Contohnya huruf mim. Huruf mim itu huruf tipis, maka dia bukan hanya sekedar ma, tapi ma. Agak senyum sedikit. Senyumnya pun gak usah senyum yang berlebihan, gak usah yang ma. Enggak, cukup senyum yang natural saja, biasa. Ma. Ya, kalau dia tidak disenyumkan, khawatir menjadi begini pelafalannya. Ma. Ya, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika fathah kan keluarnya vokal O, baru dia buka mulut saja, tanpa senyum, nggak dibaca so, enggak, tapi so. Tuh, hanya membuka mulut. Ya, nah itu, ya, gitu teman-teman sekalian. Jadi cukup kita baca idza ma. Jadi bukan idza ma, tapi ma, gitu, biar kadar tipisnya juga terjaga, gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman sekalian, kita bahas dengan bahasan basic dulu. Teman-teman, kalau di sini kita mendapati ada fathah, lalu dia ketemu sama alif. Ini alif. Nah, kalau ada fathah gitu ya, ketemu sama alif, dia dibaca berapa harokat? Dia mesti dibaca basicnya dengan kadar panjang 2 harokat. Oke, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ada yang menyebutkan juga ini mad asli. Boleh nggak? Boleh-boleh saja teman-teman sekalian. Kenapa? Karena mad tabi'i itu adalah bagian dari mad asli. Tapi kalau teman-teman jawab mad asli, sebenarnya masih rancu. Mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu mad asli, tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Nah, makanya kalau teman-teman jawab mad asli, itu jawaban umumnya. Ya, oke, tapi jawaban mendetailnya mad tabi'i. Ya, oke. Nah, gitu. Selanjutnya, ini namanya mad tabi'i. Berarti saya izin teman-teman juga boleh jawab mad asli ya, tapi saya izin hapus. Oke, baik. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tuh apa? Assalamualaikum Ustadz, live mulai jam berapa? Sudah sebelum jam 5 kok dicari nggak ada? Iya, tadi saya konsultasi dulu ke dokter. Ya, gitu. Makanya doakan saya sehat ya. Tadi saya harus konsultasi dulu ke dokter, makanya live-nya tadi telat. Kita baru live jam 6 lebih ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan huruf hijaiyah yang huruf hijaiyah yang berharokat fathah berjumpa dengan alif itu harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui dan seringkali kita bacakan adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka
kita harus kenali basic-basic hukum tajwid mad tabi'i, yaitu ada fathah ketemu alif, ya. Lalu apa lagi? Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, oke. Lalu ada kasrah berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada 3 hukum tajwid mad tabi'i secara basic keadaannya, ya. Nah, maka pastikan kadar 2 harokatnya tepat di 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Caranya diayunkan dengan 2 kali ayun. Contohnya di sini ada 2 mad tabi'i, ya. Ini mad tabi'i juga nih, toh. Ya, maka di sini diayunkan. Idza ma. Ini kita bahas yang basic dulu, ya. Idza ma. Jadi kalau kita baca dari sini, ini juga sama. Tuh, fathah. Tuh ya, banyak ya mad tabi'i ya. Fathah berjumpa dengan alif. Contoh kita baca al-insanu. Nah, ini diayunkan 2 kali ayun. Al-insanu idza ma. Nah, itu bahasan basicnya. Faham? 2 kali ayun. Bang, apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Tentu saja tidak. Ya, diayunkan itu hanya tips dan trik saja agar kita, buat teman-teman yang belum ngeh 2 harokat itu segimana, bisa lebih ngeh dan menjaga kadar 2 harokatnya tidak kepanjangan dan tidak kependekan. Ya, kalau sudah terbiasa, sudah ngeh 2 harokat itu sepanjang apa, tidak diayunkan pun sama sekali tidak masalah. Contoh, al-insanu idza mabta'a idza ma. Nah, jadi kalau mau diayunkan boleh, mau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Jelas ya? Nah, ini adalah mad tabi'i. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya, teman-teman. Pertanyaan saya berikutnya. Di sini mad tabi'inya apakah tetap kita baca mad tabi'i? Apakah tetap kita baca mad tabi'i? Apakah tetap dibaca 2 harokat? Ternyata tidak dibaca 2 harokat. Ternyata gagal aktif, dia nggak dibaca 2 harokat. Kenapa? Kan ini mad tabi'i, Bang. Nah, kalau teman-teman mendapati ada kondisi di mana dia mad tabi'i, tapi setelahnya ada huruf yang sukun. Nih, ada huruf yang sukun di sini. Nah, maka mad tabi'inya kalah. Mad tabi'inya kalah. Jadi nggak dibaca mad tabi'i lagi. Tapi dari huruf ma, ya, dari huruf ma langsung, dari huruf mim maksud saya, masuk ke huruf ba-nya. Idza ma be, langsung ke ba-nya. Jadi nggak dipanjang-panjangkan. Idza ma be, nggak, ya nggak gitu. Langsung masuk ke huruf ba-nya. Jadi mad tabi'inya gagal aktif. Nah, gitu, oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, Bang, di sini ada kayak bentuk seperti alif. Alifnya buat apa ini? Gak usah dihiraukan. Ini namanya alif ziyadah atau bisa jadi ini adalah hamzah wasol. Ini nggak perlu kita baca. Ya, kalau ada mad tabi'i, setelahnya ada langsung sukun, terus ada alif begini, nggak usah dihiraukan alifnya. Makanya di Al-Quran ini dikasih tanda abu, artinya dihiraukan saja huruf-huruf ini. Tuh, dihiraukan saja. Jadi seolah dari huruf ma langsung masuk ke huruf ba. Ya, dari huruf mim berharokat fathah langsung masuk ke huruf ba. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini namanya huruf apa, teman-teman sekalian? Saya izin deh. Ini namanya huruf apa? Yang saya kasih tanda bulat berwarna hijau. Ini namanya adalah huruf ba. Ya, nama aslinya memang disebutkan, memang namanya adalah ba. Ya, huruf ba. Nah, huruf ba termasuk huruf yang mudah seperti huruf mim. Kenapa? Karena pelafalannya sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya, sama persis. Ya, cuman hati-hati sekali lagi. Ketika teman-teman melafalkan huruf bibir, terutama huruf mim dan ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ma, ba. Tidak. Cukup dengan natural, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja. Ma, ba. Cukup. Oke, lanjut. Ya. Nah, selanjutnya di sini huruf ba-nya kita lihat di atasnya terdapat tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik, ini disebut dengan tanda sukun. Kalau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh saja, ya. Gitu. Oke, lanjutkan lagi. Sukun atau mati, boleh. Ya. Nah, teman-teman, berarti perhatikan, ya.
sukun atau mati. Ketika huruf ba dalam kondisi mati atau sukun, huruf ba ini memiliki sifat huruf yang dimiliki oleh huruf ba, tapi dia munculnya hanya ketika ba dalam kondisi sukun. Ada yang tahu apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah qalqalah, teman-teman sekalian. Nama sifatnya adalah qalqalah. Saya izin tulis di atas ya jawaban teman-teman sekalian yang masya Allah luar biasa keren-keren. Ya, qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa, Bang? Nah, kalau dia qalqalahnya pada tengah kalimat atau dalam kondisi bukan pada saat kita berhenti, maka ini adalah qalqalahnya qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu qalqalah dengan pantulan yang kecil atau ringan saja. Nah, qalqalah itu artinya memantul atau pantulan, bahasa kitanya sugro itu kecil, atau pantulan yang lemah atau pantulan yang ringan. Ya, maka ketika kita lafalkan ba sukun di sini, jangan sampai hanya sekedar kita baca idza mabtalahu. Ya, tapi idza mabtalahu. Ya, jadi ada pantulan dengan ringan. Bedanya dengan qalqalah kubro itu pada saat kita berhenti dan pantulannya lebih kuat. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, ada dua qalqalah dalam ayat terakhirnya. Lam yalid wa lam yulad. Bedakan antara yalid dengan yulad. Beda pantulannya. Ya. Nah, kalau ini pantulan dengan ringan saja. Idza mabtalahu. Idza mabtalahu. Nah, dipantulkan seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Quran yang insya Allah semoga senantiasa selalu dalam cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi, teman-teman sekalian, kesalahan ya, boleh kita bahas kesalahan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ba ya atau huruf-huruf qalqalah ya adalah jangan sampai pantulannya tertahan. Saya izin tulis di bawah ya, saya kasih tanda tulisannya warna merah, artinya ini yang teman-teman harus perhatikan kesalahannya. Ya, jangan sampai huruf ba-nya di sini dipantulkan dengan cara yang tertahan. Contohnya idza mabtalahu. Nah, jadi apa be-nya itu jangan be. Nah, ya. Idza mabtalahu. Nah, ini seringkali dilafalkan oleh kita secara tanpa sadar. Biasanya terpraktekkan juga dalam surah apa? Dalam surah Al-Ikhlas. Banyak orang melafalkan surah Al-Ikhlas, pantulan huruf dalnya tertahan. Ya, contohnya Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Nah, ini juga banyak begini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak. Ya, jangan pantulkan huruf-huruf qalqalah dengan pantulan yang tertahan seperti itu. Tapi biarkan pantulannya dengan pantulan yang ringan. Idza mabtalahu. Jangan sampai idza mabtalahu. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Terima kasih Bunda Aisyah. Jelas ya? Nah, kenapa Bang kalau dia pantulannya tertahan? Kalau pantulannya tertahan, teman-teman seolah setelah ba sukunnya sedang menambah huruf baru yaitu hamzah dalam kondisi sukun. Kenapa? Kalau misalnya pantulannya tertahan, seperti seolah menambah hamzah sukun setelah huruf ba sukunnya. Karena, perhatikan baik-baik. Ya, nih kita masuk nih huruf hamzah. Ya, itu punya berbagai macam sifat huruf. Salah satunya adalah nama sifatnya syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tertahannya suara huruf hamzah itu sangat terasa bila hamzahnya dalam kondisi sukun. Maka kalau saya izin ingatkan teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf yang berharokat, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, lalu dia berjumpa dengan huruf hamzah sukun, maka suaranya seperti seolah tertahan, terhentak, terhenti. Contohnya pada kalimat ini. Qad aflahal mu'minun.
mu'minun. Kenapa mu-nya terhenti? Kenapa nggak dibaca mu'minun, tapi mu'minun, suara mu-nya terhenti? Karena mu-nya berjumpa dengan hamzah sukun. Hamzah sukun itu punya sifat yang namanya adalah syiddah, tertahan suara. Atau misalnya contoh satu lagi di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat pertama bacanya kan begini. Iqra bismi. Bukan iqra bismi, tapi iqra bismi. Ra-nya terhenti karena bertemu dengan hamzah sukun. Sama pula kalau teman-teman ya di sini melafalkan pantulan huruf ba-nya dengan pantulan yang tertahan, khawatir teman-teman telah menambah sifat syiddah pada hamzah sukun. Ya. Nggak sampai sini. Jadi jangan sampai dibaca idza mabtalahu. Tapi biarkan pantulannya dia memantul dengan ringan, dengan santai, jangan berat. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini silakan difoto dulu teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman rasa ini ada yang penting, silahkan difoto. Kalau teman-teman rasa ini ada yang harus diingat-ingat, silahkan di screenshot ya. Begitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya izin hapus, sudah ya. Baik. Idza mab. Lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ini bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik satunya di atas. Ini namanya adalah huruf ta. Apa? Huruf ta. Kita tulis dulu nama hurufnya biar teman-teman ngeh apa sih nama asli hurufnya gitu ya. Ini namanya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Baik, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Jangan sampai ya ujung lidahnya menjulur keluar mulut. Jangan sampai ujung lidahnya melet, ngelel, nongol. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman melafalkan huruf ta-nya seperti ini, ta, tatitubat, at, ujung lidahnya keluar, maka ini keliru. Ya, kenapa? Karena huruf ta tidak dilafalkan dengan cara menjulurkan, mengeluarkan lidah seperti tadi. Itu keliru. Tatitubat, salah. Karena makrojnya bukan seperti itu. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta ini ketika kita lafalkan? Baik, kita kenalan sama huruf ta. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih. Nah ya, saya ingatkan lagi. Jadi huruf ta itu ujung lidahnya bukan menjulur keluar mulut, bukan seperti digigit, bukan melet, bukan nongol, bukan ngelel. Ya. Oke. Sip. Lalu seperti apa huruf ta ini dilafalkan? Baik, kita ingatkan ya. Kita ingatkan teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah seluruhnya ya itu punya makhraj. Makhraj artinya adalah tempat keluar. Dalam bahasan tajwid, makhraj itu berarti tempat keluarnya dari suatu huruf. Nah, makhraj huruf ta dilafalkan dari mana? Saya izin zoom dulu biar kelihatan. Nah, huruf ta dilafalkan kalau secara istilah dari yang namanya torful lisan. Toroful lisan. Apa itu torof? Torof itu ujung. Al-lisan itu artinya lidah. Torful lisan artinya adalah ujung lidah kita. Torof. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Seperti apa itu bang? Wa ta'u wa dalu wa taminhu wa min uliyat thanaya. Bagaimana itu bang? Perhatikan baik-baik. Nih huruf ta itu dilafalkan ilustrasinya seperti ini. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Jadi bukan ke giginya, apalagi ujung lidahnya keluar dari mulut ke sini nongol. Bukan, salah. Kenapa? Karena huruf ta itu masih dilafalkan dari dalam area mulut. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, maka ketika saya izin mungkin contohkan ke hadapan teman-teman sekalian, pelafalannya kurang lebih seperti ini. Ta. Ya, ta. Kelihatan? Ta. Kelihatan? Ta. Ya, ta ti tu. Jadi bukan ujung lidah tatitu, tapi ta ti tu. Ujung lidahnya nggak nampak.
Jelas ya? Baik, kita dampingi teman-teman satu persatu per huruf, per harokat, per hukum tajwid, pelan-pelan, berulang kali, diulang-ulang ya. Semoga apa? Biar kita memantapkan ikhtiar kita. Bukan biar teman-teman faham, karena masalah hasil faham, bisa, dan fasih itu Allah yang menitipkan kepada kita semua. Lanjut ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, ta, ti, tu, at. Nah, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Idza ma beta. Selanjutnya, salah satu sifat dari huruf ta yang teman-teman harus perhatikan, ta itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifatnya adalah disebut dengan apa? Gitu. Adalah disebut dengan hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah secara basic ya, mengalir nafas. Ya, mengalir nafas atau menghembuskan angin atau keluar udara ketika kita melafalkan huruf tersebut. Oke, tapi ternyata teman-teman sekalian, tidak semua huruf yang punya sifat hams itu kadar dari nafasnya mengalir. Hah? Emang ada apa lagi bang? Contohnya adalah apa? Contohnya adalah huruf ta. Huruf ta ini bersamaan dengan huruf kaf. Dua huruf ini dia punya sama-sama sifat hams, tapi berbeda dengan sifat hams pada huruf yang lain. Dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Tapi apa? Yuk balik lagi, kita perhatikan ke huruf ta lagi nih. Huruf ta, perhatikan tuh. Dia punya sifat hams tapi ternyata kadarnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, ta, ti, tu, at. Juga contohnya adalah huruf kaf. Huruf kaf pun sama. Dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir. Ka, ki, ku, ak. Ya. Jadi huruf ta nggak dilafalkan mengalir nafasnya. Ta, ti, tu. Atau huruf kaf mengalir nafasnya. Ka, ki, ku. Tidak. Ya, berbeda dengan huruf hams yang lain. Huruf-huruf yang punya sifat hams yang lain. Contohnya misalnya huruf fa nih. Huruf fa itu dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas. Fa, fi, fu. Bisa terasa dari pelafalan kita ya. Fa, fi, fu. Si nafasnya ngalir terus. Fa, fi, fu. Atau satu lagi misalnya huruf apa? Misalnya huruf sin. Huruf sin dia juga punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas. Ya enggak? Contoh. Sa, si, su. Si nafas kalau nggak kita hentikan dia ngalir terus. Berbeda dengan huruf ta dan kaf. Udah berhenti cuma di terpercikan saja. Atau huruf ka, ak. Udah ak. Kalau sin sama fa kan as, af. Dia ngalir terus. Ya. Nah, kok bisa bang? Hams itu ada yang memercikan nafas untuk huruf kaf dan ta, tapi sebenarnya dia mengalir nafas. Kenapa berbeda? Yuk kita bahas. Contohnya dari huruf sin. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman sering ikut live ini harusnya tahu kenapa huruf sin mengalir nafas bukan berupa percikan nafas. Karena kalau dia mengalir nafas, itu pasti dia disandingkan dengan sifat suara yang disebut dengan rokhawah. Rokhawah artinya adalah mengalir suara. Ketika kita punya sifat hams, kalau terlihat dia mengalir nafas, pasti dia mengalir suara. Gak mungkin dia mengalir nafas tapi bukan rokhwah, bukan mengalir suara, tidak mungkin gitu. Ya, oke. Nah, sa, si, su. Atau contoh misalnya huruf fa. Kembali nih huruf fa. Tuh, huruf fa juga sama. Kenapa dia hamsnya mengalir nafas? Karena dari segi suara dia mengalir suara. Rokhwah dia. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jelas sampai sini? Fa, fi, fu gitu. Tapi beda halnya dengan huruf ta. Nih, huruf ta kenapa dia hanya berupa percikan nafas? Karena huruf ta ini dia bersandingannya bukan dengan sifat rokhwah tapi dengan sifat syiddah, sifat kuat. Karena sifatnya kuat tertahan suara, akhirnya impactnya ketika kita punya sifat hams yang harusnya mengalir nafas, jadi hanya berupa percikan nafas saja impact dari si syiddah ini. Nah, paham? Ta, tuh, ti, tu. Contohnya sama juga huruf kaf. Nih kita buktikan tuh. Huruf kaf juga kenapa dia percikan nafas? Pasti dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah syiddah. Ya, paham sampai sini? Masya Allah, teman-teman sekalian. Lanjut. Ya, kembali ke dalam ayat. Maka di sini kita sudah ketahui. Oh iya bang, berarti huruf ta itu di sini
ya, dia dibaca hanya percikan nafas saja. Ta, sebagaimana kita melafalkan kaf juga, ka, ki, ku, gitu. Oke, jadi kita tulis ya, nafasnya hanya berupa kadarnya berupa percikan nafas saja. Ingat, hati-hati percikan. Jangan sampai teman-teman terlalu berlebihan. Bahasa kitanya lebay. Jadinya apa namanya takalluf? Takalluf itu apa? Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Idza mabtalahu. Enggak gitu juga. Dilafalkan dengan natural saja percikan nafasnya. Idza mabtalahu. Idza mabtalahu. Jadi hanya dipercikan nafas saja, ya. Baik. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Silahkan difoto dulu teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Kalau ini teman-teman rasa penting. Sudah? 3, 2, 1, hapus ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Oke, kita lanjut. Sekarang seperti biasa, kalau huruf sudah selesai pasti kita akan bahas harokat. Ya, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ada yang ingat itu namanya harokat apa? Kita ulang lagi ya, namanya adalah harokat fathah ya. Oke, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, dia harokatnya harokat baris atas, itu namanya harokat fathah. Oke, namanya adalah harokat fathah. Baik, kita lanjutkan kembali. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta di sini tetap dibaca ta, tidak berubah menjadi ti, tidak berubah menjadi tu. Oke, selanjutnya huruf yang berharokat fathah apabila kita lafalkan dan kita temukan yang keluarnya adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya harus dibaca dengan tipis. Oke, Bang, kalau dia hurufnya tebal, emang ketika berharokat fathah dia dibaca dengan vokal apa? Ketika dia berharokat fathah dan kadarnya tebal, bunyi vokalnya bukan A, ya, tapi vokalnya vokal O kalau huruf tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf-huruf yang dibaca tebal, lihat saja teman-teman, lafalkan saja. Kalau dia keluar vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? So, to, bo, wo, ho, ro, po, ro. Ketika fathah keluarnya vokal O, maka dia sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Lanjut. Nah, maka huruf ta bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kenapa? Karena kita baca bukan idza mabtalahu, bukan, tapi talahu. Maka huruf ta termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, jelas sampai sini? Lanjut lagi. Sebelumnya saya ucapkan ya, sekarang saya tidak akan pernah meminta teman-teman untuk tap-tap layar dan share lagi. Kalau teman-teman rasa ada manfaat dan pengen dapat pahala jariah, silahkan lakukan. Kalau tidak ingin, tidak usah. Oke, terima kasih untuk yang sudah. Barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah. Lanjut teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, teman-teman sekalian, oke, sebentar ya, fathah, lalu dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Dengan cara apa? Dengan cara BMSS ya, dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut biar apa, Bang? Buka mulut ini biar untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Sambil senyum biar menjaga kadar pelafalan tipisnya. Oke? Sip, kita mulai lagi dari buka mulut. Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, perhatikan. Boleh saya ulang-ulang seperti ini? Atau bosan? Gak apa-apa. Kalau bosan berarti tandanya teman-teman sudah pandai. Sudah mungkin harus next level. Saya izin akan bahas secara berulang. Perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian ya, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, basicnya ya kan dia boleh dibaca dengan vokal A. Tapi ketika tebal dia dibaca terdengar seperti vokal O.
Ya, maka mau fathah yang vokal A, mau fathah yang vokal O, pokoknya ketika dia fathah baris atas, maka dia harus dilafalkan dengan cara apa? Wal maftuhu bil fathi. Dia harus dibaca dengan cara membuka mulut. Ya, contoh, kita izin contohkan. Teman-teman silakan simak baik-baik pelafalan bunyi vokal A dan bunyi vokal O. Ya, oke, perhatikan. Jangan sampai apakah vokal A dan vokal O saya ini monyong atau mingkem atau semuanya buka mulut. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya ya, biar kelihatan apakah dia monyong atau mingkem nggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu kalimat lagi, kita coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nampak sampingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Ada nggak vokal A yang monyong? Vokal A yang mingkem? Ada nggak vokal O yang monyong, teman-teman sekalian? Ada nggak? Tidak ada ya. Semuanya buka mulut. Cuman yang membedakan kalau misalnya fathahnya vokal A, buka mulutnya sambil senyum. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipisnya. Contoh, ya senyumnya nggak usah berlebihan juga. Senyum yang biasa-biasa saja. Asal senyum sedikit saja. Kalau kita sambil senyum biasanya rongga mulut kita lebih terbuka dan pangkal lidah kita lebih rileks. Sehingga itulah sifat istifal dan infitah pada huruf tipis. Maka kita analogikan sambil senyum. Ya, contoh lagi. Sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Kalau dia huruf yang tebal, vokal O, maka dia buka mulutnya jangan disertai dengan senyuman. Contoh, sa, kalau huruf tebal jadinya so. Gitu, tapi tetap buka mulut kan? So, po, wo, bo. Begitu. Oke. Jadi biar kalau pengen tipis senyumkan sedikit, coba pelafalannya, jangan judes coba. Ya. A, ba, ta, sa, ja. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Jelas ya? Sip, kita baca bareng-bareng. Idza mabtalahu. Begitu. Oke. Sip. Lanjut dong. Lanjut ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf, nama asli hurufnya adalah huruf lam. Ya. Oke. Namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ya. Apakah huruf lam ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ternyata belum tentu teman-teman, belum tentu. Masya Allah ya, belum tentu. Nah, Bang, emang bedanya apa teman-teman sekalian? Nah, emang bedanya apa huruf lam dengan huruf L? Baik ya, perhatikan, saya bolak-balik seperti ini, kita contohkan biar teman-teman juga terbayang. Bukan hanya kebayang-bayang, tapi terbayang dengan jelas atas izin Allah seperti apa. Perhatikan baik-baik ya. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan. Allah. Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, Allah, ujung lidahnya saja, betul-betul hanya ujung lidahnya saja. Allah. Besok HP-nya ganti Om, jangan iPhone, gantiin ya. Sok, gantiin. Ya. Oke, gantiin ya. Mana uangnya? Ya. Oke. Jangan hanya berkomentar. Ya. Uangnya mana? Ayo. Memberikan saran, mana uangnya? Lanjut. Ya, ada aja seperti ini ya. Lanjut.
ujung lidah kita sentuhkan ke langit-langit di atas, hanya ujung akhir lidah saja. Al, 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 al. Maka kalau L-nya seperti itu, lalu teman-teman serupakan dengan huruf lam. Nah, lamnya diserupakan dengan L yang seperti tadi, maka itu keliru. Ya. Oke, maka itu keliru. Ya. Contoh. Al. Nah, itu kalau L teman-teman seperti itu dan huruf lam, ya. Nah, oke. Dan huruf lamnya diserupakan seperti itu, maka itu keliru. Lantas seperti apa huruf lam ini dilafalkan, teman-teman sekalian? Ya. Maka huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan. Walamu adnaha limuntaha. Kita ingat-ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, perhatikan, huruf lam itu dilafalkan dari apa? Perhatikan, dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya samping lidah. Tapi dari tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, oke, ya. Mesti menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke arah langit-langit, seret. Maka ketika kita lafalkan, pelafalannya perhatikan. Jadi yang dilafalkan bukan begini. Allah, tapi allazina, allazina, bukan allazina, tapi allazina kafaru, Allah, ya, bukan Allah. Jadi berbeda, ya. Kecuali teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti lam begini. Al. Berarti lam teman-teman dengan L-nya sama. Tapi kalau teman-teman melafalkan L alfabetnya seperti ini, al, maka itu kurang tepat. Ya. Jangan diserupakan lamnya seperti itu karena berbeda. Ya, teman-teman sekalian. Lanjut. Kita lanjutkan kembali. Lanjut ya. Baik. Nah, sip ya. Saya suka ikut live di sini karena diulang-ulang, dibahas satu-satu, sangat membantu kami yang masih sering lupa. Sama-sama kita belajar bareng-bareng. Saya juga belajar ya. Lanjut, lam di sini sudah kita pelajari ya, insya Allah. Lanjut. Ya, lamnya di atasnya ada kayak fathah berdiri atau fathah tegak. Nah, kalau teman-teman mendapati yang harusnya fathah tuh begini, tapi dia jadi tegak begini, berarti dia tetap dibaca dengan vokal A. Kalau tipis, kalau tebal dibaca dengan vokal O. Bedanya apa? Kadar panjangnya. Nah, kadar panjangnya kalau fathahnya tegak dibaca menjadi kadar panjang 2 harokat. Kok warna merah? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nama tabi'i juga sama. Jadi fathah tegak ini, ya teman-teman sekalian, adalah persamaan bentuk dengan fathah ketemu alif. Cuman bentuk lain dari fathah ketemu alif adalah fathah tegak gitu. Ya, oke, jelas sampai sini? Nah, maka di sini kita juga mesti baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ingat, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid matobi'i. Maka pastikan teman-teman harus begitu kenal dengan matobi'i. Ya, harus kenal dengan matobi'i. Ya, oke, ya, jelas ya. Jelas ya? Sip. Nah, maka 2 harokatnya harus tepat 2 harokat, jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kependekan. Kenapa kalau itu terjadi? Bacaan kita jadi kurang teratur, jadi kurang rapih. Ya, maka bagaimana cara mengkonsistensikan agar kadar 2 harokat pada hukum tajwid matobi'i kita tidak kepanjangan? Caranya gimana? Diayun 2 kali, karena 2 harokat berarti diayunnya 2 kali. Nah, gitu ya. Berarti di ayunnya ikut 2 kali. Contohnya gimana? Idza mabtala. Tuh, 1 ayunan pertama, 2 ayunan kedua. Lahu. Oke. Ya.
Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, boleh nggak sih baca Al-Quran di ayun-ayun begitu? Boleh. Ya, boleh. Selagi tidak merusak kaidah pelafalan tajwid. Ya, kalau teman-teman pakai nada tapi ternyata malah matobinya kepanjangan. Idza mabtalahu. Jadinya salah. Seindah apapun bacaan teman-teman, semerdu apapun bacaan teman-teman, kalau itu menyelisihi cara baca Quran, maka itu keliru. Menyelisihi tajwid, maka itu keliru. Seindah apapun, tidak ada jadi oh ya udah betul bacanya, tidak. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, maka diayunkan 2 kali. Idza mabtalahu lahu. Gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak diayunkan pun tak apa-apa, tak masalah, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Ya. Oke, contohnya kalau nggak diayunkan, idza mabtalahu, itu nggak diayunkan kan? Tapi tetap boleh karena 2 harokatnya tetap terjaga teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik di sini teman-teman sekalian, kita mendapati ada huruf. Ini huruf apa? Ini huruf H, ya. Ini huruf H. H-nya H besar, ya. Jadi H besar. Bentuknya bentuk lainnya seperti ini. Jadi jangan sampai dibaca menjadi H kecil, ya. Idza mabtalahu. Enggak gitu. Tapi hu. H besar ini dilafalkan dari mana? Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan H besar ini anggapannya masih dilafalkan dari dada? Oh, H besar itu dilafalkan dari dada. Ternyata bukan. Ya, di mana huruf H besar ini makhrajnya? Yuk kita kenalan sama huruf H besar yuk. Yuk kita cek. Nah, perhatikan tuh, kita ingatkan lagi. Seluruh huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali dia memiliki makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Berarti kalau saya bilang makhraj H besar, artinya adalah tempat keluar dari huruf H besar. Di mana H besar ini dilafalkan? H besar ini dilafalkan dari aqsal halqi, bukan dari dada tot. Bang, aqsal halqi itu di mana? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah, tenggorokan paling bawah. Yaitu H besar dan hamzah. Tenggorokan paling bawah sering kita sebut juga dengan pangkal tenggorokan. Gitu. Oke. Kalau guru di rumah nggak boleh diayun, suruh lurus aja Ustadz, matobi'inya suka kalau lurus, iya silakan kalau konsisten lurusnya. Kalau lurusnya bengkok berarti bukan lurus. Kalau lurusnya kepanjangan berarti keliru matobi'inya. Maka berarti mungkin kalau misalnya nggak pakai ngayun berarti dengan isyarat lain 2 harokatnya. Kalau kami diayun. Ya, gitu. Oke? Sip, nggak diayun boleh nggak? Boleh, asalkan 2 harokatnya pastikan terjaga. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya H besar tuh di mana nih? Dilafalkan dari sini. Dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ya, dari pangkal tenggorokan. Hahihubah. Dia punya sifat, salah satunya adalah sifat hams. Hams ini artinya adalah mengalirkan nafas, mengalirkan hembusan angin, mengalirkan udara. Nah, karena H besar dilafalkan dari tenggorokan paling bawah nih, yang area berwarna ungu, maka karakteristik nafasnya biasa. Apa? Karakteristik nafasnya biasa. Oke? Dilafalkan di mana? Nih, dari sini. Ya. Hahihubah. Hahihubah. Tuh, dari sini. Ya. Nah, terus saya bingung, Bang, bedanya sama H kecil apa? Bedanya, mau tahu? Ayo kita pelajari. Bedanya sama H kecil, ya. H kecil itu dilafalkan dari sini. Nih. H
Hak kecil itu dilafalkan dari sini, dari bagian tengah tenggorokan. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokan huruf hak kecil. Hak kecil itu kalau kalau hak besar dari sini karakteristik nafasnya biasa. Kalau hak kecil dilafalkan dari sini, karakteristik nafasnya apa? Karakteristik nafasnya berbisik. Lebih halus kalau hak kecil. Ya. Kita contohkan deh ya. Perhatikan. Assalamualaikum Ustadz, materinya ada bukunya atau tidak? Atau yang PDF gitu? Ada bukunya, sedang kita upayakan. Buku yang teman-teman lihat ini sedang kita transformasikan menjadi buku namanya Metode Seru Hijaiyah. Tapi semua itu hanya bisa didapatkan informasi launchingnya di komunitas Majelis Bedah Tajwid saja, tidak di yang lain. Oke, kita nanti lengkapi dengan ilustrasi gambar makhraj, kita lengkapi dengan scan barcode video 3D animasi makhraj. Lengkap dengan video pembelajaran bersama saya, tapi hanya ada di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi hak kecil itu dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Ha, hi, hu. Dia berbisik, kedengeran nggak? Ada bisikannya dulu dia. Ha, hi, hu, Kalau ha besar, ha, hi, hu, gitu. Itu hak besar, teman-teman sekalian. Bisa dibedakan nggak mana yang hak kecil? Ha, hi, hu, bah. Kalau hak besar, ha, hi, hu, bah. Tuh. Bisa dibedakan ya? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, operator, ini ada pesona nggak ya? Ada pesona nggak? Boleh di ini ya, di chat ya, di ini. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Paham ya? Jelas ya? Bisa dibedakan ya? Jadi beda ya. Jadi jangan sampai di sini dibacanya malah jadi hak kecil. Idza mabtalahu. Nah, jangan hu, tapi nafasnya biasa saja. Idza mabtalahu. Hu. Gitu. Oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, hak besar di sini berarti bukan dari dada, tapi dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Saya izin tulis biar teman-teman yang lagi nyatet bisa ikut nyatet, bisa ikut foto. Dia dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus. Nah, selanjutnya, kita di sini mendapati ada huruf H besar dalam kondisi di atasnya ada simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, namanya adalah harokat dhammah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, maka hak besarnya di sini kita lafalkan tidak menjadi ha, tidak menjadi hi, tapi dia dilafalkan menjadi hu. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, teman-teman sekalian. Ya, jelas teman-teman sekalian? Alhamdulillah saya merasa jelas dan tidak bosan walaupun berjam-jam. Masya Allah, izin Allah. Oke, berarti hamzanya kita lafalkan dengan vokal u. Idza mabtalahu. Tapi teman-teman sekalian, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah alias vokal u? Apakah vokal U itu dilafalkan hanya asal saja vokal U? Ternyata setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya. Saya izin bahas ya. Di sini. Perhatikan. Nah, teman-teman, ya. Oke. Basic harokat dalam baca Quran itu ada berapa? Basic atau dasar harokat dalam membaca Al-Quran itu ada berapa? Ada 3. Ada apa saja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basicnya vokal A, dhammah vokal U, kasroh vokal I. Nah, 3 harokat tadi dilafalkan bunyinya tidak keluar asal-asalan. Kalau pengen sempurna. Kalau nggak pengen sempurna boleh asal. Tapi kalau pengen sempurna ada aturannya. Gimana? Nah, setiap harokat itu memiliki yang namanya adalah itmamul harokat.
Itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contohnya gimana orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak, tapi perjelas a-i-u-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak asal teman-teman sekalian. Tidak asal. Ada aturan mainnya. Ya, hidup aja ada aturannya, apalagi baca Quran. Ya. Oke, sip. Halo, masih semangat ini? Masih semangat ini? Sudah pada berangkat kerja kayaknya ini ya? Oke, terima kasih ya. Sekali lagi, di antara 1000 orang, yakinlah orang-orang yang dia menyebarluaskan konten ini, itu nggak semua. Dan orang-orang lebih pilihan lagi berarti. Ya, terima kasih yang sudah share di pojok kanan bawah. Barakallahu fikum. Lanjut. Yang sudah tap-tap layar juga makasih ya. Makasih banget. Masya Allah. Oke, maka bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat dhammah? Bagaimana cara menyempurnakan pelafalan harokat dhammah itu dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya. Maaf kurang geser ya. Maju mulutnya teman-teman sekalian. Ya, jadi sempurnanya harokat dhammah itu dilafalkan dengan cara wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah itu tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pelafalan kecuali illa bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan bidhammi syafataini dhamma, betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Contoh, perhatikan setiap vokal U yang saya lafalkan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Pastikan muncung mulutnya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Semuanya muncung mulutnya, semuanya monyong mulutnya ketika kita melafalkan huruf berharokat dhammah. Ya, lanjut. Ya, jadi jangan cuma teman-teman melafalkan harokat dhammah itu begini. A'udzu billahi a'udzu. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian. Jadi setiap huruf berharokat dhammah maju mulutnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Lanjut, kita masuk ke huruf ro. Tadi ada yang nanya kenapa huruf ro-nya begitu? Emang harusnya bagaimana? Coba contohkan. Ya, lanjut. Makanya penting ngaji itu harus bertalaki. Nggak cukup kita hanya melihat, tapi harus bertalaki. Cari guru private kalau perlu, ya. Muliakan guru teman-teman, belajar dengannya. Ya, nggak cukup hanya cuman lihat online, nggak cukup, harus bertalaki dan bermusyafahah biar nggak bertanya-tanya kok begitu ya bunyinya. Talaki ya. Oke, sip, bismillah, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya kita mendapati ada huruf ro. Warro yudanihi lidzohrin adkholu. Perhatikan huruf ro ya, gitu. Oke, saya talaki sama syekh, perasaan gak ada yang kayak begitu bunyi. Syekh itu bukan cuma 1, 2, 3, 4. Syekh-syekhnya syekh siapa? Kan syekh itu banyak ya, gitu. Mungkin kakak Rizky ini sudah lebih mahir, saya belum. Jadi mohon maaf kalau misalnya belum sempurna bacaan saya, mungkin saya yang salah. Silakan ikuti guru-gurunya gitu ya. Syekh saya begitu kok. Nah itu pentingnya kita belajar
Ya, kalau ada perbedaan jangan bingung. Ya, karena pasti ada perbedaan, karena selagi ada jalur dan sanadnya tidak ada apa-apa, tidak masalah. Oke, gitu. Kita lanjutkan ya, gitu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Perhatikan huruf ro di sini, ya. Nah, huruf ro dilafalkan dari mana teman-teman sekalian? Ya, huruf ro ini dilafalkan, ya. Huruf ro ini dilafalkan dari mana? Huruf ro ini dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Ya, bukan ujungnya banget. Bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidah. Punggung lidah itu bagian dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang sempurna dari penyampaian saya ya. Semoga ada yang baik-baik, yang jelek-jelek itu saya. Yang bagus-bagus, yang bermanfaat, yang betul-betul dari Allah. Oke, jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah kita, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, punggung lidah itu bagian yang mana? Perhatikan baik-baik. Huruf ro itu dilafalkan, perhatikan. Nah, perhatikan, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, tapi dia dari bagian punggung lidah. Jadi kalau kita lihat begini, dia nggak nempel begini, tapi dia begini, seret. Nah, punggung lidah yang nempel di sini, ujung lidahnya banget, dia ngasih ada celah. Disebutnya furjah, celah kecil. Nah, celah kecil itu untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk sifat tawasud, sedikit mengalirnya suara. Ya. Nah, jadi kalau kita lafalkan, pelafalnya begini. Ro. Nih, ini ro-nya seperti ini. Ya. Ro. Ujung lidahnya dia nggak betul-betul nempel. Dia ada celah sedikit kan? Ro. Ro. Aru. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau saya huruf tebal tuh agak monyong sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu? Ada. Saya punya guru dua, ya. Ada dua perbedaan nih. Ada yang menyebutkan ro itu yang gini, saya lafalkan begini dalam dengan salah satu syekh, ro dikoreksi, nggak begitu. Harus tebal, rahang tebal, ro harus agak begini, ro. Saya begini di syekh yang satu lagi salah, nggak begini, ro, tapi nggak ada hubungannya dengan bibir, tapi ro. Pentingnya kita belajar dan melihat bijaksana dalam perbedaan. Ya, ada yang melafalkannya begini huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Harus begini. Tapi ada yang menyebut itu salah. Salah dalam arti bukan salah mutlak gitu ya, bukan. Tapi tidak dari gurunya, dari guru-gurunya tidak mengambil yang itu. Nah, saya mengambil yang mana? Saya mengambil yang tidak begini, ro, tapi ro nggak ada hubungannya dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang begini ada nggak? Ro, ada. Yang salah tuh ro. Nah, itu salah baru. Nah, ya. Jadi kalau kita semakin sering belajar, insya Allah dengan adanya perbedaan kita makin bijaksana. Yang saya sebutkan di sini salah, bukan berarti salah mutlak, yang di luar itu salah, ya, dosa. Enggak begitu juga maksudnya. Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Sip. Ya, jadi dari punggung lidahnya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Huruf ro di sini perhatikan, dia berharokat baris atas. Basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A atau dengan vokal I atau dengan vokal U. Basicnya dulu teman-teman sekalian. Basicnya dulu. Huruf hijaiyah yang berharokat fathah basicnya itu dibaca dengan vokal A ya. Tapi kenapa huruf ro nggak dibaca dengan vokal A? Tapi kenapa huruf ro kita dengar menjadi vokal O? Kenapa nggak vokal A bang? Ra. Tapi kenapa basicnya vokal O? Nah, nanti kalau ada yang bertanya, enggak bang, huruf ro itu kok boleh dibaca ra? Iya, tapi dalam riwayat yang lain. Yang kita ambil, yang kita pakai bukan riwayat yang itu. Ada yang membaca huruf ro dibaca ra? Ada. Ya, bahkan ada yang baca juga begini kan, wadduha walaili idza saja, ada. Dan ada riwayatnya dan itu betul, tapi itu tidak dipakai di sini.
Gitu. Bukan berarti kalau kita pakai riwayat yang ada di sini, maka itu disebutnya salah. Karena beda riwayah. Beda thoriqah. Iya, macam-macam. Tapi yang saya sampaikan, perhatikan ya, ini riwayat Hafs an Asim. Ya, riwayat Asim. Ya. Maaf, qiraat Asim. Riwayat Hafs. Gitu, macam-macam. Dan saya pun masih belajar. Sama kayak teman-teman. Ya, saya berbicara banyak di sini bukan berarti saya lebih pandai. Sama sekali tidak. Ya. Lanjut. Ya, qiraat ya. Nah, ada qiraat Asim, ada lagi? Banyak macam-macamnya teman-teman sekalian, ya. Oke, tapi dalam kita di sini kalau kita baca ra bukan. Ya, bukan dibaca ra, ya. Bahkan bukannya fathah itu basicnya dibaca dengan vokal a. Ya, tapi karena huruf ro ini ketika berharokat fathah dia mesti dibaca dengan pelafalan dengan kadar yang tebal. Ya, dengan kadar yang tebal. Oke? Nah, dengan kadar yang tebal. Oh, berarti kalau huruf tebal itu ketika fathah dibacanya dengan vokal o ya, terdengar seperti vokal o. Ya. Oke, Bang, kenapa sih huruf tebal ini ketika fathah kenapa nggak dibaca sama aja vokal a? Kenapa dia jadi vokal o? Huruf tebal punya sifat yang namanya adalah isti'ala. Bang, kan bukankah huruf ro itu istifal? Iya, huruf ro itu basicnya istifal, tipis, huruf tipis dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi tertentu juga huruf ro harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, ya, oke. Nah, huruf ro ketika berharokat fathah dibaca tebal. Oke, di sini sebentar. Operator boleh chat saya ya. Kalau ada, kalau misalnya si pesonanya ada, tolong diaktifkan ya. Oke, ini bahasa kita ya, bahasa saya dengan tim. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf ro ini karena dia tebal, maka dia keluar seperti vokal o teman-teman sekalian. Ya, terdengarnya seperti vokal o. Ya, seperti vokal o sebentar. Oh, nggak ada ya. Oke. Sip. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Apa itu istilah? Istilah itu sering kita sebut dengan PLN. Apa itu PLN? Pangkal lidah naik. Apa? Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Oke, pangkal lidah naik. Nah, perhatikan, pangkal lidah naik itu seperti apa? Jadi huruf tebal itu, kenapa bunyi vokal A-nya bisa berubah menjadi vokal O? Karena pangkal lidahnya diangkat. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, ini bagian lidah terdalam kita. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah adalah lidah terdalam kita yang kita angkat ke atas. Yang kita angkat ke atas. Nah, bunyi vokal O itu keluar, tadinya momentumnya momentum vokal A yang keluar, tapi karena dia pangkal lidahnya naik, misalnya kita ibaratkan ini adalah tenggorokan nih. Nah, tenggorokan, tapi di sini tenggorokan nih. Nah, ketika mau masuk vokal A, pangkal lidahnya naik. Nah, keluarnya jadi vokal O, teman-teman sekalian. Terdengar seperti vokal O. Dan bibir kita nggak perlu monyong. Ro, nggak, tapi ro. Kalau pangkal lidah kita gak naik, bunyi vokalnya akan bunyi vokal A, bukan ro tapi ra. Kenapa? Karena pangkal lidahnya gak naik. Karena basic fathah itu A, bukan O. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bunyi vokal O tebal itu bukan karena kita memonyongkan, memuncungkan, memanyungkan, memajukan mulut kita, tapi mengangkat bagian pangkal lidah kita. Paham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Sip, bismillah. Paham ya? Jadi jangan sampai ada bibir-bibir monyong di antara kita ketika kita melafalkan huruf tebal. Ketika kita melafalkan huruf tebal yang keluar berbunyi vokal O.
Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah sekarang, ada bentuknya seperti mangkok, lalu di sini ada titik satu di bawah, maka ini nama aslinya adalah huruf apa? Nama aslinya adalah huruf ba. Nama aslinya adalah huruf ba. Nama aslinya memang ba, bukan bi, bukan bu. Memang nama aslinya ba. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Cara melafalkan huruf ba senatural sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Selesai. Tapi bentuk kehati-hatian yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba adalah cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja beres. Contohnya babi bu abe. Babi bu abe. Bukan dilipat bibirnya. Babi bu ab. Ada yang begitu melafalkan ba dan itu keliru. Gitu. Ya, cukup sentuhkan bibir atas bibir bawah beres natural. Ba 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 bi 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 bu 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 abe. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah tap layar di sini tanpa saya minta. Buat teman-teman yang sudah share di sini ada 500 kali tanpa saya minta. Ya Allah, semoga jadikan pahala jariah buat teman-teman sekalian. Dan ini sebagai bentuk bukti, maksudnya gitu ya. Bentuk bukti bahwasanya teman-teman ada untuk agama Allah. Ikut dakwah kita, ikut menyebarkan cahaya Quran, ya. Secara online ini. Barakallahu fikum. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, huruf ba di sini kita lihat, kita ulang lagi ba-nya dalam kondisi berharokat simpul angka 9. Kita ingatkan kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin ulang-ulang boleh? Kita ulang-ulang biar teman-teman yang ketinggalan live-nya nggak usah khawatir karena kita pembahasannya diulang-ulang, ya. Yang saya khawatirkan teman-teman bosen saya ulang-ulang, ya. Teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan pembahasan. Yang saya khawatirkan teman-teman bosen. Ya. Oke, lanjut. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah basicnya dibaca dengan vokal u, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, maka huruf ba-nya di sini kita baca nggak lagi ba tapi bu, gitu. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah vokal u, kalau pengen sempurna harokat dhammahnya maka kita lafalkan dengan cara mm. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, maju mulutnya, manyun monyong mulutnya. Nah, oke. Jelas? Ya, wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhamma itu hanya akan sempurna pelafalan vokal u pada harokat dhamma kalau kita dengan cara bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memuncungkan mulut kita. Ya, saya ulang lagi. Perhatikan bunyi vokal u-nya, ya. Ini pelafalan vokal harokat dhamma yang kurang sempurna. Perhatikan baik-baik. Ini yang kurang sempurna, ya, perhatikan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Tapi seharusnya dimuncungkan pelafalannya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Pastikan muncung mulutnya. Oke? Sip, harus maju, ya. Harus maju. Jangan jaim-jaim, monyongkan saja. Toh, ya. Jangan malu-malu. Aduh bang, kalau saya ngaji harus monyong-monyong, muncung-muncung mulutnya. Nanti ketika ngaji saya jadi nggak kece dan nggak ganteng, cakep, cantik di hadapan si doi. Teman-teman pengen bacaannya cantik, ganteng, bacaannya nggak di hadapan Allah? Udah. Mau orang lain ngeliat kita monyong-monyong kayak ketika ngaji, ya nggak apa-apa, asalkan di hadapan Allah bacaan kita ganteng, cantik, dan kece. Masya Allah. Ya, lanjut. Oke, jangan mencari pandangan manusia, karena sebaik-baiknya kita di hadapan manusia akan ada saja yang nggak suka, ada saja yang nyinyir. Sepakat nggak nih? Nah, gitu ya. Sip. Terakhir ya. Nah, terakhir teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf H besar lagi, ya, H besar lagi, tapi di atasnya simpulnya simpul angka 9 terbalik, ya, alias angka 6. Maka hu-nya di sini dibaca dengan vokal u juga, tapi dia terbalik, berarti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat?
dia dibaca dengan kadar panjang 2H, 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 jangan bilang 2 hari, kelamaan ya. 2 harokat teman-teman sekalian. Ya, udah. Kalau pengen cara bahasan yang gampang, udah. Gitu aja. Ya. Tapi kalau teman-teman, saya pengen tahu hukum tajwidnya, saya bahas ya. Kalau teman-teman hanya ingin sekedar selewat, gak apa-apa. Asal cara bacanya betul, beres. Teman-teman, pokoknya kalau nemuin ada gambar atau tanda simpul angka 9 terbalik, ini dibaca 2 harokat. U-nya dibaca 2 harokat. Kalau simpul angka 9-nya begini, ini dibaca 1 harokat. Kalau simpul angka 9-nya terbalik jadi angka 6, itu dibaca 2 harokat. Beres, udah aja, selesai. Gitu. Tapi kalau mau kita bahas, apa nama hukum tajwidnya di sini? Nah, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad apa? Mad silah qasirah, ya. Atau ada yang menyebutkan juga mad silah sughra. Mana yang betul? Dua-duanya ajib, betul, Masya Allah. Ya. Oke. Sip. Apa itu mad silah qasirah? Ini jarang muncul. Nah, ini lagi muncul nih. Ini pembahasan terakhir deh. Ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi talaki, dan teman-teman yang mau masuk ke dalam grup, dapetin buku-buku kita kalau udah launching, kelas-kelas kita, informasi semuanya yang sedang kita persiapkan, kelas, buku, dan yang lainnya, hanya ada di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Insya Allah ini free. Di dalamnya sudah ada 11.000 member. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali. Yang mau masuk grup, tungguin harus sampai akhir banget. Kalau enggak, ya nggak akan masuk ke dalam grup. Ya, gitu. Oke, teman-teman sekalian. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Dia dibaca 2 harokat. Apa itu mad silah qasirah? Ayo kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama, untuk mengetahui apa itu mad silah qasirah, teman-teman harus tahu dulu apa itu mad silah. Kenalan dulu sama mad silahnya. Mad silah itu apa? Ya, baru nanti mad silah itu dipecah menjadi 2 kelompok. Ya, oke. Apa itu mad silah? Mad silah itu adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada hak yang bentuknya seperti ini. Itu disebut kalau dalam kaidah bahasa Arabnya hak domir. Ya, hak domir itu hak yang digunakan sebagai kata ganti. Ya, tapi kita nggak membahas bahasa Arabnya karena itu bukan kapasitas saya. Saya pun lagi belajar juga. Kalau saya menjawab lebih jauh, nanti menyesatkan saya. Ya, karena masalah syariat kita nggak boleh asal-asalan. Yang saya sampaikan hanya yang saya sudah yakini dan sudah saya praktekkan pada guru-guru saya. Oke, lanjut. Nah, apa itu mad silah? Mad silah adalah kondisi teman-teman mendapati ada hak domir yang diapit baik sebelum dan sesudahnya dengan ha. Apa itu haha? Haha itu artinya huruf hidup. Huruf hidup itu adalah huruf yang dia tidak mati, yang nggak ada tanda sukun di atasnya, yang nggak ada tanda petik di atasnya. Ya, oke, jelas? Ya, misalnya huruf berharokat fathah, berharokat dhammah, kasroh, yaitu adalah huruf hidup. Kalau di atasnya ada tanda sukun, itu huruf mati atau huruf sering kita sebut mati kan. Bang, kalau an, in, un itu huruf hidup bukan? Bukan. Karena huruf hidup itu bunyi akhiran-akhirnya adalah bunyi vokal, huruf vokal. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, a, I, u itu huruf hidup. Tapi kalau an, in, un, an itu huruf konsonan, maka dia huruf yang mati. Ya, paham sampai sini? Halo. Assalamualaikum. Tok tok tok, masih bangun? Udah pada ngantor? Lanjut ya. Sip ya. Tanwin dianggap mati karena bunyinya an itu kan bunyi nun sukun. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, mad silah adalah di mana kondisi ada hak domir diikuti oleh huruf hidup baik sebelumnya atau sesudahnya. Beres. Sampai sini paham dulu nggak mad silah? Pelan-pelan, step by step. Ya, paham dulu nggak mad silah ini? Baru kita lanjut. Harus paham dulu mad silahnya, baru kita bisa lanjut. Paham? Mad silah adalah kondisi ketika teman-teman mendapati hak domir bentuknya seperti ini diapit oleh 2 huruf hidup. Kadang-kadang hak domir juga ditulisnya begini hak domir, tapi paling sering begini bentuknya. Ya, belum contohnya, kan belum. Ini bahasan dulu, contohnya tuh nanti. Ya, jelas? Paham? Lanjut. Nah, hak domir, ya, hak domir ini, mad silah ini dipecah menjadi 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah atau sering disebut juga mad silah sughra. Ada mad silah tawilah disebut juga dengan mad silah kubra. Yang baru gabung, yang belum paham, ikuti live ini secara rutin. Ya.
Oke, lanjutkan. Nah, mad silah qasirah. Kita mulai dari mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah kondisi mad silah yang setelahnya huruf hidup sebelumnya bebas, apa aja ya, bebas, nggak usah dipikirkan. Tapi yang dilihat itu adalah huruf hidup keduanya. Kalau selain hamzah, maka dia mad silah qasirah. Kalau dia hamzah, dia mad silah tawilah. Udah, bedanya itu aja. Ya, mad silah tawilah dibacanya panjang 4 atau 5 harokat, biasanya ada tanda alis. Kalau misalnya mad silah qasirah, itu dia nggak ada tanda alisnya, bertemu dengan huruf selain hamzah, 2 harokat dia. Kita lihat dalam ayat di sini, lihat. Ya, di sini ada hak domir, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat. Ya, huruf berharokat misalnya adalah huruf ba di sini ya, tuh saya warna merah deh, tuh huruf ba berharokat dhamma. Setelahnya huruf bukan hamzah ya, tuh huruf fa, berarti mad silah qasirah. Kalau setelahnya hamzah, mad silah tawilah. Udah, bedanya itu aja. Ya, untuk mad silah tawilah nanti harus kita cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu contohnya, saya harus persiapkan dulu. Oke? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Sip. Ini juga sama nih. Ini mad silah qasirah juga. Tuh, ada hak dhamir. Perhatikan. Ada hak dhamir ya, diikuti oleh 2 huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Kalau hamzah setelahnya yang ini, hamzah tuh yang begini, teman-teman. Kalau di mushaf Indonesia tuh begini, ya. Dia nggak ada kepala hamzahnya, kepala ainnya. Ini hamzah, ya. Atau yang begini juga hamzah, ya. Yang begini hamzah juga nih. Nah, kalau misalnya hak besarnya bertemu dengan ini, ya, bertemu dengan ini, berarti dia mad silah tawilah, dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi kan kalau ini tidak ya, bukan hamzah setelah hak domirnya, maka mad silah qasirah, dibaca cukup dengan kadar panjang 2 harokat ya. Tolong tampilkan catatan yang tadi, boleh nih. Nah, mau difoto-foto silahkan ya, walaupun acak adut tulisannya, mohon maaf ya, gitu. Oke, teman-teman, jelas paham ya. Nah, teman-teman, insya Allah semua yang kita bahas tadi ya, itu nanti ada di Al-Quran ini. Pembahasan hurufnya semua ada tuh, harokat semua ada. Ini nanti kalau teman-teman mau nih, ada di pembahasan di sini tuh ya. Mad silah tuh yang tadi kita bahas ada di sini ya. Tuh, praktek setiap huruf, nanti setiap hurufnya dibahas, ada gambar makhrajnya seperti ini. Tuh, ada bentuk huruf ya, ada gambar makhrajnya tuh seperti ini. Mau nggak? Tuh, yang mau nanti tungguin sampai akhir tapi ya, karena kalau lagi belajar kita fokus belajar. Gak pernah kita jualan di tengah-tengah pembelajaran. Semua yang kita bahas ada di Al-Quran tadi, ada terjemahannya juga, ada gambar makhrajnya per huruf. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, maka dibaca berapa harokat? Dibaca 2 harokat. Oke, sip. Kita praktekkan dalam pelafalan kita. Ya, tuh udah pada punya ya Al-Qurannya. Ada yang belum punya nggak Al-Qurannya? Ya, yuk kita baca bareng-bareng. Kita praktekkan dulu bareng-bareng. Ada yang belum punya Al-Qurannya? Yang tadi saya tampilkan? Ya. Tuh. Nah, ada Al-Qur'annya teman-teman. Ada Al-Qur'annya tuh. Misalnya huruf fa, ya. Huruf fa dibahas, bentuk hurufnya bagaimana, ya. Ada yang mau nggak seperti ini tuh? Tuh, Masya Allah, sifat-sifat hurufnya juga ada, ya. Ada dalam Quran. Ada. Kalau mau tungguin sampai akhir. Setelah ini ya. Kenapa nggak sekarang, Bang, mumpung penontonnya naik? Belajar. Kalau sekarang lagi belajar, ya. Gitu. Yuk baca bareng-bareng. Maka di sini dia mad silah qasirah ya, dibaca 2 harokat hu-nya. Gimana? Ingat, kalau dibaca 2 harokat, mad itu diayun 2 kali, berarti rabbuhu fa, rabbuhu fa, rabbuhu fa. Tuh. Jelas? Faham sampai sini? Nah, sekarang kita coba baca bareng-bareng ya. Kita coba baca bareng-bareng. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Siap. Dari sini ya. Kita baca bareng-bareng. Nanti setelah ini kita akan ada sesi talaki juga. Oke? Ya. Sip. Kita baca bareng-bareng. Bismillah. Sip. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah
ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sekarang kita contohkan pelafalannya pelan-pelan. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bunda Sri ya, betul ya? Iya, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Mau ambil 2 gimana Ustaz? Nanti Bunda Nurian. Udah kita tutup nanti ya di akhir ya kalau mau order baju lagi, mau baju mau Quran nih. Baik, Bunda Sri dari mana saya lupa Bunda? Dari Semarang Ustadz. Dari Semarang. Ini Semarang Jawa Tengah. Semarang Jawa Tengah. Sebelumnya sempat talaki Bunda atau belum? Sudah dulu ya. Sudah hampir 2 bulanan kemungkinan. Masya Allah. Sekarang dapat kesempatan talaki lagi, mau diambil atau tidak Bunda? Alhamdulillah mau diambil Ustadz. Ambil ya, surah Al-Fatihah lagi ya. Seperti biasa, surah Al-Fatihah. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya, baik. Silakan dibaca, dihadirkan. Mohon bimbingannya Ustadz. Ya, silakan dibaca dan dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan Bunda Sri dari Semarang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya jangan kepanjangan, to-nya jangan monyong. Ya, jangan to tapi nah, jangan to tapi to, bukan to. Nah, jadi mulutnya jangan monyong. Mulutnya jangan membentuk vokal O, tapi cukup po, angkat pangkal lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya jangan cim, jangan keluar percikan-percikan nafas, karena jim nggak punya sifat hams. Jim itu sifatnya adalah jahr. Ya, boleh diulang lagi Bunda? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya 2 harokat. Minasyaitonir rajim. Coba dari minasyaiton saja Bunda. Minasyaitonir rajim. Kepanjangan minasyaitoni. Minasyaitonir rajim. Kepanjangan ini kebiasaan. Diulang. Minasyaitonir rajim, di ayun. Kalau masih kepanjangan gitu di ayun. Minasyaitoni. Minasyaitonir rajim. Yang itu. Diulang lagi dari a'udzubillah Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. La dan ma-nya kepanjangan, cukup 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, pertahankan la dan ma-nya, tinggal hak kecilnya. Hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, lafaznya berbisik, bagian kalimat rohmani dan rohim itu dua-duanya hakim. Dua-duanya hak kecil. Silakan Bunda. Diulang apa langsung? Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan, la-nya jangan kepanjangan. La dan ma-nya jangan kepanjangan lagi, 2 harokat Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau baju nanti di akhir ya, boleh. Nanti yang mau baju lagi nanti boleh. Silakan Bunda diulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lebih bagus, Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke Bunda, jangan al, tapi alhamdulillah. Jadi lam sukunya jangan memantul, karena yang punya sifat memantul hanya 5 huruf. Nah lam nggak termasuk. Jadi alhamdulillahi. Coba ikuti saya Bunda. Alhamdulillahi. Coba. Alhamdulillahi. Oke, sip, lanjutkan lagi. Alhamdulillahnya diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Masya Allah. Lanjut Bunda, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut. Maliki Yaumiddin. Oke, jangan tin, dalnya jangan keluar nafas. Ya, dal juga sama kayak jim, jangan jim ya, karena dia punya sifat jahr, tertahan nafasnya. Apa? Maaf. Maliki yaumiddin, bukan middin tapi middin. Coba. Maliki Yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekali lagi Bunda diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, baik Bunda, huruf ainnya ya, huruf ainnya jangan sampai apa tuh namanya? Jangan memantul juga, tapi mengalir sedikit suaranya. Iyyaka na'budu wa Coba dilafalkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut, bagus. Ihdinas shiratal mustaqim. Oke, jangan shi. Ya, jangan syiroto, tapi sli. Sliroto, sli. Jadi huruf sin itu dilafalkan kayak S biasa. Si, gimana S biasa. Nah, jangan jadi shi, enggak, tapi sli. Tetap berdesis, dia nggak jadi bersiul. Bukan jadi sli. Nah, itu kan bukan enggak berdesis. Sli. Nah, jangan jangan jadi shin. Lafalkan SI biasa Bunda, gimana? SI biasa gimana? Si. Nah, udah kayak begitu, tapi lidahnya didorong ke dalam, bukan tengah lidahnya yang diangkat. Lidahnya didorong ke dalam. Sli. Bibirnya nggak berubah ya, antara si dengan sli. Yang berubah cuman lidah dalam. Sli. Nah, itu kan she bukan she ya, tapi sli. Nanti dilatih lagi, itu soundnya masih belum sempurna, jadi masih she. Nah, jadi bukan she tapi sli. Bagian lidah Bunda yang paling dalam ini diangkat ya. Kalau saya membayangkannya bukan diangkat tapi didorong ke dalam. Sli, kayak Bunda lagi mau nelan sesuatu. Sli. Oke. Ihdinas shiratal mustaqim. Oke, huruf sornya PR ya Bunda ya. Lanjut. Iya. Shiratal ladzina Maaf saya potong. Ladzi. Sornya masih PR, lalu huruf za. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas, mengalir suaranya. Shiratal ladzi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba lagi Bunda diulang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba Bunda ikuti saya. Jadi jangan ditekan, ujung lidahnya cukup sentuhkan tipis-tipis aja. Nah, udah cukup. Nah, jadi cukup nempel dikit aja, tapi dan dialirkan suaranya.
zi, Nah, zi, nah jangan ditekan, jangan terlalu ditekan. Jadinya gitu. The, jadi susah berat. Enggak, sentuhkan tipis-tipis saja. The, zi, zi, jangan ada nya dulu langsung. The. zi, Nah, zu. zu, Siratal ladzina. syiratal ladzina, Nah, itu masih berat. Gak apa-apa, tapi udah bagus. Lagi. Siratal ladzina. syiratal ladzina, Ladzina. ladzina, Lagi ya. Siratal ladzina. ladzina, Ladzina. ladzina, Zi. zina, Oke, sekarang ikuti saya, Bunda. ladzina, Bagus. Sekarang ikuti saya. Nah, harus jalan terus, gak boleh berhenti. Ketika nempel, nah suaranya harus jalan. Coba ya, selama mungkin yang Bunda bisa. Saya dulu ya, perhatikan. Coba. Nah, itu kan. Nah, jangan gitu. Harus ngalir suaranya, berarti itu mampat dia. Ujung lidahnya nempel ke langit-langit. Asalkan nyentuh aja, jadi nggak ditekan, nggak digigit, nggak ditekan. Cukup sentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Udah beres. Coba lagi ya. Panjangkan nya. Sekarang ikuti saya. Siratal ladzina. syiratal ladzina, Oke, jangan keluar nafas. Nanti jadi kayak huruf sin. Enggak, keluar suara saja. Zina. Coba. zina, Siratal ladzina. syiratal ladzina, Oke, sekarang lafalkan lagi full ayat ke-6-nya. Ayat ke-7-nya, Bunda. Diulang. syiratal ladzina, Nah, pelan-pelan. syiratal ladzina, Lamnya ditekan dulu, Bunda. Siratal ladzi, L-nya ditekan karena lamnya bertasydid. Siratal, jangan kecepatan L-nya, ditekan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. syiratal ladzina an'amta 'alaihim, Sekali lagi, zalnya masih berat. Jangan terlalu berat. Jadi ringan saja, Bunda. Sentuhkan tipis-tipis, jangan digigit. Jangan digigit. Ladzi, asal nempel dikit aja, nempel dikit nih. Jadi kalau tadi Bunda masih terdengar berat, nah masih begitu. Lagi coba. syiratal ladzina, Lamnya ditekan dulu. Lamnya tekan dulu, Bunda. L-nya tekan dulu. Lamnya bertasydid. Siratal, jangan buru-buru di lamnya. Siratal ladzi, enggak. Siratal ladzina nah, coba. syiratal ladzina an'amta 'alaihim, Ya, lebih baik. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, boleh Bunda diulang lagi. Amin. Diulang dari ghairi. Ghairi, coba. Ghairil maghdubi Nah, maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Go-nya jangan goiri, Bunda. Jangan jadi G, jangan goiri, tapi dialirkan suaranya. Goin dilafalkan dari ujung tenggorokan. Suaranya tenang, pelan-pelan, suaranya dialirkan suaranya. Ghairil maghdubi. Pelan, lagi Bunda, coba. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jangan berhenti di alaihim. Boleh tadi maghdubinya masih memantul. Coba Bunda ikuti saya. Maghdubi. Yang ini lebih bagus. Ya, walaupun belum sempurna tapi udah bagus. Lagi ikuti saya sekarang. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin. Oke, boleh diulang? Boleh diulang waladdolinnya Bunda? Waladdallin. Oke, Bunda, Bunda ingat seingat Bunda aja ya, setahu Bunda saja. Huruf dot di mana dilafalkannya Bunda ingat nggak? Makhrajnya di mana? Tempat keluarnya dari mana? Sisi lidah apabila bertemu dengan dinding gigi geraham bagian atas, baik kiri sama kanan. Ya, boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Tinggal Bunda angkat pangkal lidahnya berarti. Coba ikuti saya. Do. Do. Nah, itu kan maksud do. Do, tapi do. Do. Mulutnya nggak sama sekali monyong ya. Do, nggak membentuk vokal O juga. Do, nggak. Do. Do. Nah, PR Bunda untuk huruf tebal dilatih pangkal lidahnya lagi ya. Tapi huruf do-nya makhrajnya terdengar dari sini sudah baik insya Allah. Nah, itu beberapa tambahan untuk Bunda Sri ya. Iya. Oke, baik. Terus dilatih Bunda Sri, semoga terus dimudahkan dalam belajarnya. Sama-sama kita terus semoga istiqomah dalam belajar. Iya, terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Barakallah Ustadz. Amin. Doa terbaik buat Bunda Sri. Semoga doakan tetap istiqomah, diberi kemudahan Ustadz. Amin. Semuanya saya doakan dan saya juga minta doanya semoga kita terus istiqomah bareng sama Quran dan Allah catat kita walaupun tidak mungkin belum menjadi orang yang paling fasih, bukan menjadi orang yang mungkin betul-betul hafal 30 juz, tapi semoga Allah catat kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Amin. Itu ya Bunda ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatan talakinya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman sekalian. Semangat sekali ya. Baik, selanjutnya ya boleh silahkan. Satu terakhir nih. Tadi kalau ada yang masih mau baju, boleh komen mau baju ya. Yang mau baju seperti ini boleh komen mau baju. Kalau enggak saya nanti langsung masuk ke pengarahan grup. Ya, kan setelah ini nanti ada diarahkan ke grup ya. Yang mau ya bukan yang mau baju ya, yang mau order ya, bukan mau cuman masuk troli. Kalau nggak masuk troli doang saya nggak akan tampilkan. Baik, Assalamualaikum Bunda Endang. Ada Bunda Endang Budi? Bunda ngaji yuk. Bunda Endang. Bunda, iya yang nanti yang tadi belum sempat check out boleh ya nanti setelah ini. Bunda. Kayak anak-anak nyamper main ya. Bunda Endang. Nggak ada. Kalau nggak ada siapa? Bunda Endang. Nungguin ya. Nungguin bisa jadi nungguin terus ketiduran lagi. Ya. Gitu. Bunda bangun. Halo. Oke, kita anggap beliau mungkin tidur ya. Baik. Kita lanjut ke siapa? Satu lagi. Bunda Endangnya bobo kayaknya ya. Masya Allah, nungguin talaki belajar ketiduran. Pahala nggak pahala? Daripada tidurnya tidur tidak disertai dengan lantunan-lantunan ayat suci Quran ya. Mending kita dengar walaupun nggak ketiduran tapi Masya Allah. Gitu. Ada lagi siapa? Boleh? Oke. Nggak ada ya. Ini lagi dicari dulu nih sama tim kita nih. Oke, teman-teman, nanti buat teman-teman yang pengen belajar Al-Fatihah tapi dengan suasana yang nggak biasa, kita sedang membuka program ya. Insya Allah kalau tidak ada kendala bulan Desember ini kita akan berangkat ya bersama beberapa jamaah ya. Namanya Quranic Umroh Plus. Jadi sambil sambil umroh, sambil belajar tahsin Al-Fatihah di Tanah Suci Haram langsung bersama saya. Ya, yang mau boleh komen mau umroh karena tinggal sebulan lagi. Kalau misalnya tidak ada perubahan dari pihak travel, insya Allah berangkat sebulan lagi. Ya, ayo yang terlaki lagi Ustadz. Ya, siapa lagi dicari dulu? Siapa udah ada? Mau apa nih? Yang mau umroh bareng? Ya sudah siap. Boleh komen mau umroh ya. Boleh komen mau umroh ya.
Ya, mumpung masih ada waktu sebulan lagi. Berangkat bareng sama saya, talaki seperti tadi, belajar seperti tadi, langsung dengan saya di Tanah Suci Haram. Oke. Ya, mau umroh Bang Rabani boleh DM saya di TikTok langsung ya. Mau umroh Bapak Ujang boleh DM saya di TikTok. Biayanya berapa? Boleh tebak. Biayanya berapa umroh coba? Bareng sama saya boleh tebak. Kira-kira berapa biaya umrohnya? Siapa? Hah? Biayanya berapa kira-kira? F apa F? Oh ya, oke. Harganya 26,9 juta. Kalau mau silahkan langsung DM saya. Mumpung masih bisa daftar. Ya, berangkat bareng langsung saya dampingi bacaan surah Al-Fatihah kita bareng-bareng. Belajarnya di Tanah Suci. Mau umroh yang sudah bersiap, ayo mumpung masih ada slotnya ya. Sebulan lagi nih soalnya kita berangkat insya Allah. Oke, selanjutnya saya pilih ya. Ini deh. Nanti boleh tungguin sampai akhir ya, mau umroh bareng. Boleh DM saya atau tungguin sampai akhir ya. Murah Ustadz ya. Hotelnya bintang 4 9 hari plus ya, saya dampingi Al-Fatihah selama umroh. Teman-teman sekalian, nih mana kok nggak ada? Udah diklik nggak ada. Kita klik lagi. Siapa ya? Ya itu udah all in ya, Yuk mumpung masih ada waktu sebulan lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya ini mana ya? Kita coba ini saja deh. Oke. Berangkat dari Jakarta. Ya, langsung DM saya. Oke, mumpung masih bisa teman-teman daftar. Assalamualaikum. Ada dengan Umi Sarofa, ada Ada yang Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Umi Sarofa dari mana? Ya. Mau ini dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Insya Allah diambil Ustaz. Bisa ya, bisa ambil ya. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, tapi dan belum aku, masya Allah. Baik, Bunda, maaf, Umi Sarofa dari mana? Dari Tangerang Ustaz. Dari Tangerang. Oke, dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil insya Allah ya. Ya. Baik. Silahkan dibaca dari ta'awudz, lalu baca Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik, kita yang belajar tentunya dari pelafalan Bunda ya. Ustadz Afat itu sudah semuanya, harganya untuk umroh sudah. Makanya nanti langsung hubungi saya di TikTok lewat DM TikTok ya, yang pengen nanyain terkait dengan umroh. Mumpung masih ada sebulan lagi, kita langsung siapkan buat teman-teman. Ya, baik. Bunda, insya Allah silakan dilafalkan dari ta'awudz. Langsung hubungi saya ya. Langsung hubungi saya teman-teman. Maaf, yang tadi nanya mau umroh langsung hubungi saya sebelum ditutup ya. Oke, baik Bunda, nanti hubungi saya langsung. Umi Sarofa silakan dilafalkan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, jelaskan hamzahnya Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bagus yang ini, tapi jangan nirrajim. Jangan jangan nirrajim, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya jangan terpercikan nafasnya. Sudah Bunda Ati, sudah all in ya, 26,9 sudah all in. Langsung deh hubungi saya di TikTok ya, kirim pesan ke saya. Di jimnya jangan terpercikan nafasnya Bunda, jim, tapi jim. Tengah lidah betul-betul disentuhkan ke langit-langit. Nah, ya jim, jangan sampai jim, tapi jim, bukan ci. Nah, jangan ada keluar percikan-percikan nafas. Diulang lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Mana? Lanjut, sudah baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, la dan ma-nya disempurnakan 2 harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba ikuti saya Bunda. Rahmani. Rahmani. Rahim. Rahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Sudah lebih baik? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, lanjut. Maliki Yaumiddin. Oke, lebih lembut lagi yaunya. Jangan yau. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki Yaumiddin. Ya. Lanjut. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Jangan iyyaka na'budu. Ain, ada ain sukun di sana. Na'budu. Dialirkan sedikit bunyi ainnya. Jangan na'budu, jangan terhenti. Tapi sedikit mengalir suaranya. Na'budu. Na'budu. Coba. Na'budu. Nah, lagi. Na. Iyyaka Oke, ikuti saya Bunda. Na'budu. 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 Nah, jadi rasakan ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Na'budu. 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 Nah, yang itu, sip. Yang itu, bagus. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, diulang lagi, bagus. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nah, jangan wa'i ya. nasta'in. Jangan wa'i ya, jangan ain. Wa'i ya, jangan wa'i. Wa'i bukan ai, tapi wa'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tanya jangan ta, tapi ta, tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut, bagus, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan syarato, sli, jangan jadi sli bunyinya i. Ihdi, yang itu keren banget, yang itu Bunda. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, yang ini sudah lebih baik. Nanti tinggal lebih lembutkan lagi saja. Jangan sli. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, ya tipis. Mustaqim. Lagi. Mustaqim. Diulang lagi dari ihdina Bunda.
ihdinas siratal mustaqim. Ya, sodnya tapi tetap tebal. Sodnya tetap tebal bunda. Ihdinas tetap tebal. Sli tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Bagus. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Amin. Ghairil ma-nya tipis. Ma itu tebal, tipis. Ghairnya tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba lagi bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus. Sekali lagi bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, tinggal dialirkan lagi huruf dotnya bunda. Huruf dot suaranya mengalir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, PR-nya di huruf ghain ya, dilatih lagi jadi masih nanggung makhrajnya. Maghdubi. Coba ikuti saya. Maghdubi. Maghdubi. Nah, itu jadi masih belum jelas. Mak atau mag atau apa. Nah, itu harus jadi jelas dari tenggorokan paling atas. Maghdubi. Maghdubi dialirkan suaranya ya, dan waladdallin nanti sempurnakan lagi tebalnya ya. Iya, sempurnakan lagi tebalnya bunda ya. Oke, nah itu aja beberapa tambahan dari saya bunda ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Iya, sehat-sehat bunda ya. Umi Sarofa sehat-sehat ya Umi ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.